Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, dalam sejarah generasi tabi'in terdapat sosok ulama yang hidupnya berubah dari seorang budak menjadi seorang mufassir besar yang mengajarkan Al-Quran kepada umat. Dialah Ikrimah Maula Ibnu Abbas, murid utama dari sahabat besar Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai Turjumanul Quran. Kehidupannya menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial, tetapi oleh kedekatannya dengan wahyu Allah. Nama lengkap beliau adalah Ikrimah bin Abdullah al-Barbari al-Madani dengan kunyah Abu Abdillah. Beliau berasal dari suku Barbar di wilayah Maghrib atau Afrika Utara dan hidup pada abad pertama Hijriah. Pada masa kecilnya, beliau adalah seorang budak yang kemudian dihadiahkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Di rumah sahabat besar inilah kehidupannya berubah. Ibnu Abbas tidak hanya memperlakukannya dengan baik, tetapi juga menjadikannya sebagai murid yang dididik langsung dalam ilmu Al-Quran, tafsir, dan hadis. Ikrimah termasuk sahabat tabi'in, yaitu generasi yang bertemu para sahabat Nabi dan belajar langsung dari mereka. Ia meriwayatkan ilmu dari banyak sahabat seperti Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr bin As, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Ikrimah lahir sekitar tahun 25 Hijriah dan wafat sekitar 105 Hijriah setelah mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan dakwah. Ikrimah dikenal sebagai salah satu ahli tafsir terbesar di kalangan tabi'in. Sebagian ulama bahkan menilai beliau sebagai orang yang paling memahami tafsir Al-Quran pada masanya. Seorang ulama tabi'in, Qatadah, pernah berkata, orang yang paling mengetahui tafsir adalah Ikrimah. Imam-imam besar juga menganjurkan mengambil tafsir dari beberapa tokoh utama, di antaranya Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, dan juga Ikrimah. Ini menunjukkan kedudukan Ikrimah sebagai rujukan utama dalam memahami Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i disebutkan pernah mengatakan bahwa Ikrimah termasuk orang yang paling mengetahui kitabullah. Saudaraku, kedekatan Ikrimah dengan Al-Quran tidak diragukan lagi. Kedekatan itu terbentuk melalui pendidikan langsung dari Ibnu Abbas, sahabat yang mulia. Ia mempelajari tafsir, hadis, dan ilmu agama selama puluhan tahun bersama gurunya. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu sangat luar biasa, di mana ia berkata, "Aku mencari ilmu selama 40 tahun." Ibnu Abbas bahkan mempercayakan kepadanya untuk memberikan fatwa kepada umat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya agar menyampaikan fatwa kepada manusia, sementara beliau mengawasi dari dalam rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Ikrimah bukan sekedar murid, tetapi juga pewaris ilmu Ibnu Abbas. Selain mengajar di Mekah dan Madinah, Ikrimah juga melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah seperti Irak, Yaman, Syam, Mesir, dan Afrika Utara untuk menyebarkan ilmu Al-Quran.
Di antara kata-kata hikmah yang dinukil dari Ikrimah adalah dia pernah mengatakan segala sesuatu memiliki fondasi, dan fondasi Islam adalah akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang ia pelajari, yang ia ajarkan betul-betul termanifestasi, terwujud dalam akhlak. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah, ketika Aisyah ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah pun menjawab, kana khuluquhul Quran. Ikrimah menghabiskan hidupnya dalam perjalanan ilmu dan dakwah. Ia mengajarkan tafsir Al-Quran kepada banyak murid dan menjadi rujukan masyarakat dalam memahami kitabullah. Hingga akhirnya beliau wafat sekitar tahun 105 Hijriah setelah puluhan tahun mengabdikan hidupnya untuk Al-Quran, tafsir, dan penyebaran ilmu Islam. Warisan terbesarnya bukanlah harta, tetapi tafsir Al-Quran yang kemudian diriwayatkan oleh banyak ulama setelahnya. Melalui murid-muridnya, pemahaman Al-Quran yang ia pelajari dari Ibnu Abbas terus menyebar ke seluruh dunia Islam. Saudaraku, kisah Ikrimah Maula Ibnu Abbas memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita, terutama di bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Dari seorang budak yang menjadi ulama besar karena kedekatannya dengan Al-Quran. Hidupnya menunjukkan bahwa siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidupnya, Allah akan mengangkat derajatnya. Ramadan adalah kesempatan untuk meneladani jejak para salaf seperti Ikrimah. Mari belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, memahami maknanya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sebab kemuliaan umat ini tidak akan kembali kecuali dengan kembali kepada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna minal Qur'an lil hafidhin. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'alil Qur'anil karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin.